Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, halo sobat perakit pemula. Jadi untuk konten kali ini di sini saya nggak merakit sebuah power supply ataupun power amplifier. Di sini saya mau mereview sebuah Elco Rubicon 10.000 mikrofarad 50 volt. Jadi buat kalian yang masih pemula ya, sebelum kalian membeli Elco ini, kalian harus nonton dulu video ini ya, untuk mengetahui kualitas dari Elco ini. Biar apa? Biar nggak meledak dan salah beli. Oke, di sini saya pakai Rubicon USR ya, kodenya USR 50 volt. Yang pertama kita cek adalah mengecek faradnya atau isi dari Elco ini. Ini kita punya dua buah Elco, kita akan cek semuanya ya. Kita cek dulu yang ini. Nah, kita cek untuk pengecekan farad ya atau isi dari Elco ini, kita menggunakan multitester merek Aneng ya, merek Aneng M118A. Seperti ini, kita arahkan dulu ini selektornya ke mikro pengukuran kapasitor maksud saya ya. Kemudian sebelum mengeceknya atau mengetesnya, kita harus mengosongkan dulu Elco Rubicon ini, Elco ini ya, kita kosongkan dengan cara mengesorkan seperti ini. Nah, seperti ini tunggu saja ini sampai benar-benar kosong ya. Tapi misalkan Elco ini setelah kalian beli, maksudnya setelah kalian pakai, nah jangan mencoba, jangan sekali-kali ini disortkan seperti ini. Ini karena ini sebelumnya sudah lumayan kosong, ini saya pastikan lagi, saya kosongkan lagi ya seperti ini. Kemudian ini ya multitesternya yang ini, yang probe merah, kita pasang ke kaki positif seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian ya ini kita tunggu ya, kita tunggu sampai ini terbaca. Ini mikro, ini ya, ini milifarad ya, MF. Milifarad itu di atasnya mikro. Ada mikro, ada nano, ada mili ya. Nano itu di bawahnya mikro, mili itu di atasnya mikro. Jadi ini terbaca 9,12 milifarad atau 9110 milifarad. Nah, seperti itu. Jadi ini Elco-nya lumayan bagus kalau dari isiannya. Isiannya terbaca 9.000 mikro. Ini lumayan bagus ya. Kalau yang bagus itu ya karena ini di bodinya tertulis 10.000 mikro, harusnya kalau Elco ini bagus ya terbacanya itu 10.000 ya. Kalau isiannya full, berarti Elco ini dikatakan ya lumayan bagus gitu ya. Karena sudah mendekati ya toleransinya 10%. Yang satunya ya. Kemudian kita cek yang satunya lagi. Nah, karena di sini kita punya dua, ini sama ya, Rubicon 50 volt USR kodenya. Kita cek yang probe merah kita arahkan ke sini, dan yang probe hitam kita arahkan ke minus kapasitor seperti ini. Kita tunggu sampai ini terbaca, ini masih nunggu ya. Oke, sabar saja. Buat kalian yang masih pemula ya, yang ragu-ragu untuk membeli Elco ini, kalian harus nonton dulu video ini. Nah ini ntar ya, ini entah ini baterainya habis, ini kita kosongkan dulu seperti ini. Ini kita cek lagi. Oke, kita diamkan aja ya, ini sampai terbaca. Elco yang bagus merek apa mas? Nah Elco yang bagus ya biasanya yang harganya di bawah 20.000 itu bagus ya. Ini harganya saya beli di cuman 15.000. Jadi jangan berharap banyak dengan Elco ini ya, kayak gitu ya. Ini terbaca 8,68 ya, 8.680 mikrofarad. Kenapa berbeda? Nah ini kalau Elco murahan seperti ini ya, ini ya harganya standar lah, harga dana pelajar ya mungkin kayak gini. Nah Elco-nya itu nggak sama ya lur ya, biasanya kayak gitu ya. Elco yang murahan seperti ini ya bisa berbeda, isinya aja berbeda. Berarti biasanya kalau Elco bagus itu biasanya selisihnya itu nggak terlalu jauh gitu ya. Biasanya 9.000 sama 9,5 gitu ya, 9.050 maksud saya. Ini terlalu jauh selisihnya, hampir 500 atau 500 ya, 500 mikrofarad ya, selisihnya jauh sekali. Oke, setelah kita cek ya kedua Elco ini, kedua Elco Rubicon ya, mereknya Rubicon 50 volt kodenya USR, ternyata enggak full ya. Ini kalaupun kita bongkar, nah, ini kalaupun ini kita bongkar ya, isiannya pasti enggak full dan pasti ada tambahan aspal gitu kayak gitu ya. Kalaupun digelindingkan seperti ini, nah ini lumayan ya. Jadi biasanya orang-orang ngecek Elco bagus enggaknya misalnya dengan cara digelindingkan seperti ini. Kalau setelah digelindingkan ya seperti ini,
Nah, itu gerakannya tersendat-sendat ya seperti ini. Nah, itu biasanya elko-nya lumayan bagus teman-teman, atau bagus. Nah, kayak gini ya. Biasanya kalau jelek elko-nya itu glidingnya, kalau gelindingan itu kayak gitu ya, cepat kayak gitu. Oke, sekarang untuk pengetesan tegangan ya, tegangan maksimalnya kita cek juga ya, kita cek juga dengan alat tester seperti ini. Untuk alat testernya, pembuatannya kalian bisa menonton video dari channel Mas Tupik. Jadi saya nonton video dari sana, kemudian bisa membuat alat seperti ini. Kalian tonton aja, nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Videonya itu yang ini ya, yang thumbnailnya itu yang ini. Di video ini juga sudah dijelaskan skema-skema dari pembuatan alat ini. Oke, langsung saja ya. Ini outputnya plus dan minus. Ini tegangannya maksimalnya 200-an, 250-an. Ini yang plus kita pasang di plus ya. Kita pasang di plus. Kemudian yang minus kita pasang di minus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini jangan sampai menyentuh ya, antara kaki plus dan kaki minusnya jangan sampai menyentuh. Oke, untuk testernya, nah, saya pakai tester ini ya, yang biru ini, mereknya Deco DM133T seperti ini. Ini kita taruh di kutub yang minus, ini kita taruh di kutub yang plus. Kenapa enggak pakai multitester yang tadi? Nah, multitester yang tadi yang merah itu ya, yang mereknya aneh ini nggak bisa ngecek ya, ini nggak support dengan alat tester ini. Jadi kalau kalian beli multitester ya harus hati-hati gitu ya, ternyata nggak support. Setelah saya cek ya nggak bisa buat cek ya. Oke, langsung aja setelah terpasang seperti ini. Jadi ini kita akan tancapkan ya untuk listrik, ke listrik PLN ya. Ini kita tancapkan alat ini ke listrik PLN. Oke, ini selektornya diarahkan ke 600 volt. Kita tunggu sampai selesai ini karena pengisiannya lumayan agak lama teman-teman ya. Ini agak lama, jadi videonya saya cepetin aja. Kalian tunggu aja ya. Oke lor, jadi untuk elko-nya ini sudah terisi penuh ya. Jadi sudah terisi penuh dan maksimalnya 59 volt ya. 60 volt, bahkan 60 volt ya. 60 volt. Nah, ini kita tunggu lagi ya sebentar, 5 detik ya mungkin. Oke, kalau ini nggak nambah, nah ini bisa dikatakan elko ini sudah penuh. Oke, ini saya copot dulu untuk kabel listrik PLN-nya. Bisa copot dulu ya. Kita copot dulu. Nah, ini terbaca 60 volt ya tadi ya. Ini saya kosongkan dulu ya. Ini alat ini sudah dilengkapi untuk pembuangan. Jadi ini ketika saya hidupkan, ini alat ini akan menyala dan ini akan tegangannya akan turun ya. Akan turun dengan sendirinya. Kayak gitu. Oke, ini untuk videonya saya cepetin aja ya biar gak terlalu lama. Oke lor, jadi untuk ini daripada ini menunggu sampai habis ya, mending kita cek aja yang satunya. Ini saya copot dulu seperti ini, kayak gini ya. Kita copot dulu. Ini saya harus hati-hati karena ini masih ada tegangannya, masih menyimpan tegangan. Jadi kalau ini saya shortkan, ini akan muncul percikan api. Jadi jangan coba-coba untuk meng-shortkan ketika elko ini masih ada muatannya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba yang elko yang satunya. Apakah sama dari tegangannya? Apakah sama ya? Karena tadi dari isinya itu berbeda ya, dari isinya aja berbeda. Kita sekarang cek tegangannya apakah sama dari kedua elko yang mereknya sama ini. Pemasangannya sama seperti tadi, yang plus ya, yang ke yang plus, yang minus ke yang minus. Nah, ini untuk multitesternya saya pasang di sebelah sini. Oke, seperti ini aja sambil menunggu ya. Kemudian setelah terpasang kita pasang ya yang ini ke listrik PLN. Ini videonya tak cepetin ya biar nggak terlalu lama ya.
Oke lur, setelah kita menunggu ya beberapa waktu ya, ini sudah terisi penuh dan 60 volt ya, sama 61, bahkan 61 lur, bahkan 61 ya, 61, yang ini tadi 60, yang ini 61. Oke, kita tunggu lagi apakah masih bisa naik lagi apa enggak. Kita tunggu sebentar apakah bisa naik. Oke, 5 detik, 1 2 3 4 5. Oke, gak naik ya, gak naik. Jadi tegangan maksimalnya ini saya copot dulu sambil saya nyalakan ya pembuangannya. Jadi tegangan maksimalnya itu 61. Maksudnya apa mas, tegangan maksimalnya itu maksudnya apa gitu ya. Jadi elko ini lor bisa kita supply dengan tegangan 60 VDC, atau kalau kita pakai trafo itu trafo 42 VAC. Jadi meskipun elko ini terbaca 50 volt, ini bisa kita supply dengan 42 VAC. 42 VAC kalau disarankan itu muncul tegangan sekitar 60 volt DC. Itu kalau listriknya 220 ya. Tapi kalau listriknya naik, misal ke 230, otomatis tegangan outputnya juga naik. Maka elko ini nggak akan meledak, nggak akan kuat dan akan meledak lurnya. Jadi mengapa elko ini ditulis ya 50 volt? Nah, itu ya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi maksimalnya berapa? Maksimalnya ini sekitar 37 VAC ya. Kalau dari trafo 37 CT. Nah, ini masih mampu. Tapi saya sarankan tetap ya maksimal yang digunakan ya tetap ya di bawah 50 volt untuk menghindari ya, takutnya meskipun kita cek ya. Meskipun sudah kita cek ya ternyata disupply lebih dari 50 volt DC ya, meledak ya. Jadi tetap saya sarankan untuk elko ini disupply di bawah 50 volt ya, atau 50 volt lah maksimalnya, meskipun ini 60 volt ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kualitas dari elko ini menurut saya ya untuk dana pelajar dan harga cuma 15.000, nah ini sudah bagus. Nah, ya sudah bagus. Nah, saya rekomendasiin ya untuk elko ini silakan dipakai kalau hanya buat power rumahan gitu ya. Tapi kalau buat lapangan ya beli yang bagus lagi gitu, kayak gitu ya lor. Oke, mungkin itu saja video dari saya, video review ya. Ini videonya cukup sampai di sini saja ya. Nggak dibongkar, kenapa nggak dibongkar mas? Eman ya lor ya, kalau ini dibongkar ini eman kayak gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Jangan lupa untuk video pembuatan dari alat ini kalian tonton saja video dari channel Mas Tupik ya, karena di situ sudah dijelaskan bagaimana cara bikinnya dan bagaimana cara menggunakan alat ini, dan di situ juga ada video penjelasan masing-masing komponennya, skemanya maksud saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.